Setiap orang menginginkan perubahan dalam hidupnya, menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijaksana menghadapi kehidupan. Namun perubahan besar jarang datang dari peristiwa besar. Ia justru lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh setiap hari. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan tidak berubah karena nasib, melainkan karena kebiasaan. Kebiasaan yang membentuk cara berpikir, bereaksi, dan memandang dunia. Banyak orang mengira perubahan hidup harus dimulai dari hal yang besar. Pekerjaan baru, keberuntungan, atau lingkungan yang berbeda. Padahal transformasi sejati dimulai dari kebiasaan sederhana. Kebiasaan yang diam-diam mengubah cara seseorang berpikir dan bertindak. Dalam video ini akan dibahas 7 kebiasaan yang mampu mengubah hidup secara mendalam. Kebiasaan yang jika dijalankan dengan konsisten akan membawa seseorang menuju ketenangan, kebebasan batin, dan kejelasan arah hidup. 1. Bangun setiap hari dengan kesadaran, bukan kecemasan. Bagi banyak orang, pagi bukan lagi waktu untuk memulai hidup, melainkan awal dari kebingungan. Saat mata terbuka, pikiran langsung diserbu kekhawatiran. Apa yang harus dilakukan hari ini? Masalah apa yang belum selesai? Siapa yang mungkin mengecewakan? Dan bagaimana cara menghindari kegagalan? Hari baru belum benar-benar dimulai, tapi batin sudah terasa lelah. Disinilah Stoikisme memberikan pandangan yang sangat sederhana. Namun dalam, pagi hari adalah saat paling penting untuk menanam arah bagi seluruh hidup. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah menulis dalam Meditations. Setiap pagi ketika bangun, renungkan bahwa kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang sulit, namun mereka hanyalah manusia seperti dirimu. Kalimat itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung inti dari kebijaksanaan hidup, bahwa kesadaran adalah benteng pertama terhadap kekacauan batin. Bangun dengan kesadaran berarti memulai hari dengan sadar akan pikiran sendiri. Bukan membiarkan emosi pertama yang muncul menentukan suasana seharian, melainkan menenangkan diri sejenak sebelum pikiran mulai berlari. Misalnya dengan duduk diam selama beberapa menit, memperhatikan napas, dan mengingat bahwa hari ini hanyalah satu bagian kecil dari keseluruhan perjalanan hidup. Kesadaran semacam ini menempatkan seseorang dalam posisi pengendali, bukan korban. Ia tidak lagi terbawa arus pikiran, melainkan menjadi pengamat yang tenang. Dari titik ini, seseorang bisa memilih untuk bertindak dengan jernih, bukan bereaksi secara impulsif terhadap ketakutan atau keinginan yang tiba-tiba muncul. Kebiasaan kecil seperti ini perlahan mengubah arah hidup, sebab setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki cara berpikir. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa ia memiliki kendali atas pikirannya, maka ia juga mulai menyadari bahwa sebagian besar penderitaan berasal dari pikirannya sendiri. Stoikisme menekankan bahwa bukan peristiwa yang membuat manusia menderita, tetapi penilaian terhadap peristiwa itu. Maka kesadaran di pagi hari adalah latihan untuk tidak menilai terlalu cepat, tidak bereaksi terlalu keras, dan tidak membawa masa lalu ke dalam hari yang baru. Latihan ini juga menumbuhkan rasa syukur. Kesadaran yang muncul di awal hari membuat seseorang melihat hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan. Ia menyadari bahwa setiap pagi yang masih bisa dijalani adalah anugerah untuk memperbaiki diri dan berbuat kebaikan, meski sederhana. Ketika hidup dijalani dengan kesadaran seperti ini, waktu terasa lebih lambat, tapi bermakna. Tidak ada lagi dorongan untuk terburu-buru mengejar hal-hal yang belum tentu penting. Sebab kesadaran telah menuntun seseorang untuk memilih dengan tenang, mana yang layak dikejar dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Pada akhirnya, kebiasaan bangun dengan kesadaran bukan sekadar ritual pagi, tetapi bentuk penghormatan terhadap hidup itu sendiri. Ia adalah pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berpikir lebih jernih, bertindak lebih bijak, dan merasa lebih damai. Perubahan hidup tidak dimulai dari hal besar, ia dimulai dari momen-momen kecil ketika seseorang memilih untuk sadar. Dari keputusan sederhana untuk tidak terburu-buru, tidak menilai, dan tidak melawan arus pikiran. Dari sinilah ketenangan sejati tumbuh, bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana seseorang menyadari apa yang sedang dijalani. 2.
Belajar mengendalikan reaksi, bukan dunia. Kebanyakan orang menghabiskan hidupnya berusaha mengendalikan sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Mereka ingin cuaca sesuai rencana. Orang lain bersikap seperti yang diharapkan, atau keadaan berjalan tanpa hambatan. Dan ketika hal-hal itu tidak berjalan sesuai keinginan, muncul kemarahan, kecewa, bahkan keputusasaan. Padahal menurut Stoikisme, penderitaan muncul bukan karena dunia tidak adil, tetapi karena manusia menolak menerima kenyataan sebagaimana adanya. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan opini kita tentang peristiwa itu. Kalimat sederhana ini menjadi dasar dari seluruh filsafat pengendalian diri. Dunia akan terus berubah, orang lain akan tetap bersikap sesuai wataknya, dan kehidupan akan selalu mengandung hal-hal di luar kendali kita. Maka kebijaksanaan sejati bukanlah kemampuan untuk mengubah segalanya, melainkan kemampuan untuk tidak hancur di tengah perubahan itu. Mengendalikan reaksi berarti menyadari jarak antara peristiwa dan respons. Ada ruang kecil di antara keduanya. Ruang yang menentukan apakah seseorang akan kehilangan kendali atau tetap tenang. Di sanalah letak kebebasan sejati manusia. Saat emosi muncul, sebagian besar orang membiarkannya mengambil alih. Mereka bereaksi spontan terhadap kritik, hinaan, atau kegagalan. Namun seseorang yang berlatih stoikisme belajar untuk berhenti sejenak. Ia belajar mengamati emosi itu tanpa harus langsung menanggapinya. Dengan begitu emosi tetap hadir, tetapi tidak berkuasa. Kebiasaan ini tidak terbentuk dalam semalam. Ia lahir dari latihan yang terus diulang, dari setiap momen kecil ketika seseorang memilih untuk diam daripada bereaksi berlebihan. Ketika seseorang mulai sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, maka hidupnya mulai terasa lebih ringan. Ia tidak lagi terbebani oleh opini orang lain, tidak mudah tersulut oleh perbedaan, dan tidak kehilangan arah hanya karena keadaan tidak sesuai keinginan. Mengendalikan reaksi juga bukan berarti mematikan perasaan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi batu yang tak berperasaan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bagaimana memahami emosi dengan jernih, mengenal marah tanpa harus melampiaskan, mengenal sedih tanpa harus menyerah, mengenal kecewa tanpa harus membenci. Dengan cara ini, emosi tidak lagi menjadi musuh, tetapi cermin yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika seseorang mampu menjaga jarak dari emosinya sendiri, hidupnya menjadi lebih stabil. Ia tidak mudah goyah oleh ucapan orang, tidak mudah terseret oleh provokasi, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia hidup dengan kesadaran bahwa kendali atas batin jauh lebih berharga daripada kendali atas keadaan. Dari sanalah muncul kedamaian yang kokoh, karena ia tidak lagi bergantung pada sesuatu yang rapuh, opini orang lain, keadaan eksternal, atau hasil yang tidak pasti. Kebiasaan mengendalikan reaksi juga mengubah cara seseorang memandang kesalahan. Ia tak lagi melihat kegagalan sebagai bencana, melainkan sebagai pelajaran. Ia menyadari bahwa setiap kali kehilangan kendali, ia hanya sedang diberi kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap peristiwa, betapapun tidak menyenangkan, dapat menjadi latihan untuk menguatkan pikiran. Maka, ketika dunia tampak kacau, seseorang yang telah berlatih pengendalian diri akan tetap tegak berdiri. Ia tahu bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji seberapa dalam akarnya. Pada akhirnya, kebiasaan mengendalikan reaksi adalah bentuk tertinggi dari kebebasan batin. Sebab tidak ada yang benar-benar bisa melukai seseorang yang telah belajar menerima kenyataan apa adanya. Dunia boleh berisik, orang lain boleh tidak adil, namun batin yang tenang tetap memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana menanggapinya. Di titik inilah seseorang menyadari, kedamaian bukanlah hadiah dari dunia luar, tetapi hasil dari disiplin dalam diri. 3. Membiasakan diri untuk tidak bereaksi terhadap hal yang tidak penting. Kehidupan modern membuat banyak orang lelah bukan karena beban hidup yang besar, melainkan karena terlalu sering bereaksi terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Perkataan seseorang di media sosial, komentar yang tidak sopan, penilaian orang yang tidak dikenal, atau peristiwa kecil yang tidak berjalan sesuai harapan, semua itu menjadi sumber stres yang terus-menerus
menggerogoti ketenangan batin. Padahal jika direnungkan, sebagian besar hal yang membuat seseorang marah, tersinggung, atau khawatir hari ini mungkin tidak akan berarti apa-apa sebulan atau bahkan seminggu kemudian. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu tanda kedewasaan pikiran adalah kemampuan untuk memilih apa yang pantas mendapat perhatian dan apa yang sebaiknya diabaikan. Tidak semua hal layak ditanggapi, tidak semua perdebatan perlu dimenangkan, dan tidak semua opini pantas didengar. Semakin seseorang belajar untuk memilah hal-hal yang penting dari yang tidak, semakin ringan beban hidup yang ia rasakan. Kebiasaan tidak bereaksi terhadap hal yang tidak penting bukan berarti bersikap acuh. Ini tentang menjaga energi mental agar tidak habis pada hal-hal yang tidak bernilai. Dunia akan selalu menampilkan hal-hal yang bisa memancing emosi. Orang yang berkata kasar, berita yang provokatif, atau situasi yang tidak sesuai harapan. Namun seseorang yang telah belajar berpikir secara stoik akan melihat semuanya dengan jarak tertentu. Ia tahu bahwa tidak semua hal memerlukan respons emosional. Terkadang, keheningan jauh lebih kuat daripada ribuan kata. Ketika seseorang berhenti bereaksi terhadap hal-hal remeh, batinnya mulai menemukan ruang kosong yang damai. Ruang itu memungkinkan munculnya kejernihan berpikir. Ia bisa membedakan mana hal yang memang perlu tindakan dan mana yang hanya memancing emosi sesaat. Dari sinilah muncul kebijaksanaan dalam bertindak. Bukan lagi bertindak karena dorongan emosi, tetapi karena pertimbangan rasional. Dan disitulah letak keindahan stoikisme. Ia tidak meminta seseorang untuk mematikan emosi, melainkan untuk menempatkan emosi di tempat yang semestinya. Emosi tetap hadir, namun tidak lagi menjadi penguasa. Dalam praktiknya, kebiasaan ini membutuhkan latihan kesabaran dan kesadaran diri. Ketika seseorang merasa tersinggung atau marah, ia dapat bertanya pada dirinya sendiri, apakah hal ini benar-benar penting? Apakah ini pantas merusak kedamaian pikiranku? Pertanyaan sederhana ini seringkali cukup untuk menghentikan reaksi spontan dan mengembalikan kejernihan batin. Semakin sering seseorang bertanya hal itu pada dirinya sendiri, semakin cepat pula ia bisa melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Kebiasaan ini juga membebaskan seseorang dari pencarian pengakuan yang berlebihan, karena banyak reaksi emosional muncul dari kebutuhan untuk selalu dianggap benar, dipuji, atau diterima. Ketika seseorang berhenti mencari validasi dari luar, ia tidak lagi mudah tersulut oleh kritik atau pandangan orang lain. Ia menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan, melainkan oleh ketenangan yang ia jaga di dalam dirinya sendiri. Di tengah dunia yang begitu bising, kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal yang tidak penting adalah bentuk kekuatan mental yang langka. Orang yang memiliki kebiasaan ini tampak tenang meski di tengah keramaian. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh opini, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan tidak mudah kehilangan arah oleh hal-hal kecil yang tidak bermakna. Ia hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Kedamaian batin, tanggung jawab pribadi, dan pertumbuhan diri. Pada akhirnya, hidup yang damai bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tidak dihabiskan untuk bereaksi terhadap hal-hal yang tidak penting. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu dan energi adalah dua hal yang sangat berharga. Maka gunakanlah keduanya hanya untuk hal-hal yang benar-benar membawa makna. Selebihnya biarkan berlalu. Karena tidak semua hal pantas mengganggu ketenangan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. 4. Membiasakan diri untuk menerima hal yang tidak bisa diubah. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa diubah. Banyak orang terjebak dalam perlawanan batin terhadap kenyataan, berharap masa lalu bisa diulang, berharap orang lain berubah sesuai kehendak, atau berharap hidup berjalan tanpa hambatan. Padahal sebagian besar hal yang terjadi di dunia berada di luar kendali manusia. Dan semakin seseorang berusaha melawan kenyataan, semakin dalam pula penderitaan yang ia rasakan. Filsafat Stoikisme mengajarkan satu prinsip yang sederhana namun sangat mendalam. Amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya menerima apa yang terjadi, tetapi juga mencintainya sebagai bagian penting dari perjalanan hidup. Artinya, setiap peristiwa,
baik atau buruk, memiliki peran dalam membentuk kebijaksanaan seseorang. Saat seseorang berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya dengan hati terbuka, hidup terasa jauh lebih ringan. Karena penerimaan adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi, bukan tanda kelemahan, tetapi tanda pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan itu sendiri. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, penerimaan memberi seseorang kekuatan untuk bertindak dengan cara yang lebih jernih. Ketika seseorang berhenti menyia-nyiakan energi untuk menolak kenyataan, ia memiliki lebih banyak tenaga untuk memperbaiki hal-hal yang masih bisa diubah. Ia tidak lagi menghabiskan waktu untuk bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan mulai memikirkan, "Apa yang bisa kulakukan sekarang dengan keadaan yang ada?" Inilah perbedaan antara penderitaan yang berlarut-larut dan kebijaksanaan yang tumbuh dari ketenangan. Kebiasaan menerima hal yang tidak bisa diubah juga mengajarkan seseorang untuk berdamai dengan masa lalu. Banyak orang tidak benar-benar hidup di masa kini karena terus membawa luka lama yang tak selesai. Mereka menolak melepaskan kesalahan, penyesalan, atau kehilangan, seolah dengan mengingatnya terus-menerus, luka itu akan berubah menjadi pelajaran. Padahal penyesalan yang terus dipelihara justru menahan seseorang untuk tumbuh. Stoikisme mengingatkan bahwa masa lalu bukan untuk diubah, melainkan untuk dipahami dan dilepaskan. Apapun yang telah terjadi, sudah terjadi. Tidak ada kekuatan di dunia yang mampu menghapusnya. Namun seseorang selalu memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana ia memaknainya. Ketika seseorang belajar menerima, ia mulai memahami bahwa kehidupan tidak harus berjalan sesuai keinginannya untuk tetap berarti. Justru dalam ketidaksempurnaanlah manusia belajar ketabahan, kesabaran, dan ketenangan. Seperti batu yang menjadi halus karena terus diguyur air, jiwa manusia pun mengeras dan mengilap karena digesek oleh kenyataan. Tidak ada kebijaksanaan tanpa penderitaan, dan tidak ada ketenangan tanpa penerimaan. Kebiasaan ini juga menumbuhkan rasa syukur yang lebih dalam. Karena ketika seseorang berhenti menolak apa yang ia miliki, ia mulai melihat keindahan di dalamnya. Ia berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain, berhenti merasa dirugikan oleh keadaan, dan mulai melihat setiap momen, bahkan yang sulit, sebagai bagian dari pelatihan batin. Dari sudut pandang Stoik, kehidupan bukanlah sesuatu yang harus disesuaikan dengan keinginan, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan kesadaran penuh. Ketika seseorang bisa menerima kenyataan sepenuhnya, ia tidak lagi menjadi budak dari apapun. Ia bebas. Bebas dari perlawanan batin, bebas dari harapan yang berlebihan, dan bebas dari rasa kecewa yang tidak perlu. Pada akhirnya, penerimaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari kebijaksanaan. Karena hanya ketika seseorang berhenti menolak, ia bisa melihat dunia dengan mata yang jernih. Dan hanya ketika seseorang benar-benar menerima, ia bisa menemukan kedamaian sejati. Bagi seorang Stoik, hidup bukan tentang mengendalikan arah angin, melainkan tentang belajar menyesuaikan layar perahunya. Dengan begitu, apapun yang terjadi, baik angin ribut maupun angin tenang, tetap bisa membawanya menuju tujuan yang lebih besar. Ketenangan batin dan kebebasan dari penderitaan yang tak perlu. 5. Berlatih menjaga jarak dari pikiran negatif. Kebanyakan penderitaan manusia bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari pikirannya sendiri. Pikiran yang terus berputar, mengulang kekhawatiran, mengingat kesalahan, membayangkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Semua itu menjadi sumber stres yang tak terlihat. Filsafat Stoikisme menegaskan bahwa manusia bukanlah pikirannya. Pikiran hanyalah arus yang lewat, bukan identitas yang harus diikuti. Namun sayangnya, banyak orang hidup seolah pikiran adalah kebenaran mutlak. Mereka percaya setiap kekhawatiran, setiap asumsi, setiap suara negatif dalam kepala. Padahal tidak semua yang muncul di pikiran pantas dipercaya. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan manusia adalah seperti apa yang dipikirkan oleh pikirannya. Kalimat ini menegaskan betapa besar pengaruh pikiran terhadap kualitas hidup. Bila seseorang terus membiarkan pikirannya dikuasai oleh kekhawatiran, ia akan hidup dalam kecemasan, meski di tengah keadaan yang sebenarnya baik-baik saja. Namun bila ia belajar menjaga jarak dari pikirannya sendiri,
ia akan menemukan ruang tenang di antara kesibukan batin yang tak pernah berhenti. Menjaga jarak dari pikiran negatif bukan berarti berusaha mengusirnya. Justru sebaliknya, itu berarti menerima keberadaan pikiran tanpa harus mempercayainya. Ketika muncul suara dalam kepala yang berkata, "Aku gagal, aku tidak cukup baik," atau "semua akan berantakan," seseorang yang berlatih stoikisme akan menyadari bahwa itu hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Ia mengamati tanpa harus terlibat. Ia tahu bahwa pikiran datang dan pergi, dan tugasnya hanyalah menjaga kesadaran agar tidak ikut tenggelam di dalamnya. Latihan ini sangat sulit pada awalnya, karena pikiran negatif seringkali muncul dengan kekuatan emosional yang besar. Namun dengan latihan kesadaran, seseorang mulai mengenali pola pikirnya sendiri. Ia mulai menyadari kapan pikirannya mulai menggiringnya ke arah yang gelap, dan kapan ia perlu mengambil jarak. Caranya bisa sederhana, dengan menarik napas dalam-dalam, memperhatikan sensasi tubuh, atau menuliskan isi pikiran di atas kertas agar bisa dilihat secara objektif. Tindakan-tindakan kecil ini membantu menciptakan jarak antara aku dan pikiranku. Dari kebiasaan ini, seseorang belajar satu hal penting. Tidak semua pikiran membutuhkan reaksi. Pikiran yang tidak diberi perhatian akan mereda dengan sendirinya. Namun pikiran yang terus diikuti, dianalisis, dan dipercaya justru akan tumbuh semakin kuat. Maka menjaga jarak bukan berarti melarikan diri, tetapi memilih untuk tidak memberi makan pada pikiran yang merugikan. Seiring waktu seseorang akan mulai merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Ia menjadi lebih tenang, tidak mudah panik, dan lebih mampu melihat kenyataan dengan mata yang jernih. Karena pikirannya tidak lagi menguasai dirinya, ia yang kini menguasai pikirannya. Kebiasaan ini juga membantu seseorang menghadapi emosi yang sulit. Karena di balik setiap emosi negatif selalu ada pikiran yang memicunya. Misalnya, rasa marah muncul dari pikiran bahwa aku tidak diperlakukan dengan adil. Rasa cemas muncul dari pikiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan menyadari hal ini, seseorang bisa menangkap sumbernya sebelum emosi berkembang menjadi tindakan. Ia tidak lagi menjadi tawanan dari pikiran yang tidak terkendali. Filsafat stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya bisa ditemukan di dalam pikiran yang tenang. Seseorang mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi ia selalu bisa memilih cara berpikir. Dan dari cara berpikir itulah hidupnya terbentuk. Dengan membiasakan diri menjaga jarak dari pikiran negatif, seseorang sedang melatih dirinya untuk hidup dengan kesadaran yang tinggi. Tidak larut, tidak menolak, hanya menyadari dan membiarkan semuanya mengalir tanpa melekat. Pada akhirnya, pikiran adalah seperti awan yang lewat di langit. Ia datang dan pergi, berubah bentuk setiap saat. Bila seseorang terlalu sibuk mengejarnya, ia akan tersesat di dalam kabut. Namun bila ia belajar berdiri diam dan hanya mengamati, langit kesadarannya akan kembali jernih. Di sanalah ketenangan sejati bersemayam, bukan karena pikiran lenyap, tetapi karena seseorang tidak lagi diperbudak olehnya. 6. Menjalani hidup dengan kesederhanaan yang sadar. Di dunia yang penuh godaan untuk memiliki lebih banyak, mengejar lebih tinggi, dan tampil lebih sempurna, kesederhanaan sering dianggap sebagai kekurangan. Banyak orang merasa perlu terus menambah harta, status, pengakuan, seolah kebahagiaan hanya bisa diperoleh dari akumulasi. Namun stoikisme mengajarkan pandangan yang berbeda. Menurut filsafat ini, hidup yang baik bukanlah hidup yang dipenuhi banyak hal, melainkan hidup yang cukup dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Karena semakin banyak sesuatu dimiliki, semakin besar pula potensi seseorang untuk kehilangan kedamaian ketika hal itu hilang. Seneca, salah satu filsuf besar Stoik, pernah berkata, "Bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, melainkan orang yang tidak pernah merasa cukup." Kalimat ini menggambarkan paradoks kehidupan modern. Manusia menciptakan kemajuan untuk membuat hidup lebih mudah, namun seringkali justru merasa semakin gelisah. Mereka bekerja lebih keras untuk membeli sesuatu yang akhirnya tidak benar-benar mereka butuhkan. Akibatnya, pikiran menjadi penuh, batin menjadi sempit, dan waktu untuk menikmati hidup perlahan hilang.
Kesederhanaan yang sadar berarti membebaskan diri dari keinginan yang tidak perlu. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam cara berpikir dan merasa. Menjalani hidup dengan kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan atau menutup diri dari kenyamanan. Ini tentang menyadari perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang membuat seseorang hidup, sementara keinginan seringkali hanya memperumit hidup itu sendiri. Dengan menyederhanakan hidup, seseorang bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Waktu bersama orang yang dicintai, kedamaian batin, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kesederhanaan juga berarti tidak berlebihan dalam menanggapi kehidupan. Tidak terlalu senang ketika mendapat pujian, tidak terlalu sedih ketika menghadapi kegagalan. Dengan cara ini, hidup menjadi seimbang, tidak terombang-ambing oleh keberhasilan maupun kehilangan. Dalam praktiknya, kesederhanaan dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Misalnya, tidak membeli sesuatu hanya untuk memenuhi gengsi, tidak membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, atau belajar menikmati hal-hal kecil seperti berjalan di pagi hari tanpa tergesa. Seseorang yang hidup sederhana belajar untuk menemukan kebahagiaan bukan dalam kepemilikan, tetapi dalam kesadaran akan momen yang sedang dijalani. Kesederhanaan yang seperti ini bukan bentuk kemunduran, melainkan puncak dari kebijaksanaan. Karena hanya orang yang kuat secara batin yang mampu hidup tanpa berlebihan. Kebiasaan hidup sederhana juga membantu seseorang melihat nilai sejati dari sesuatu. Ketika hidup tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang tidak perlu, apa yang tersisa menjadi jauh lebih berarti. Percakapan sederhana terasa berharga, waktu hening menjadi berisi, dan hal-hal kecil mulai memunculkan rasa syukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari memiliki segalanya, melainkan dari menyadari bahwa seseorang sudah memiliki cukup. Dengan kesadaran seperti ini, hidup tidak lagi menjadi perlombaan untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah selesai, melainkan perjalanan yang tenang untuk memahami diri sendiri. Kesederhanaan juga membawa ketegasan dalam keputusan. Karena ketika seseorang tidak lagi dikuasai oleh keinginan yang berlebihan, pikirannya menjadi lebih jernih untuk menentukan arah. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus melangkah, dan kapan harus melepaskan. Dalam keheningan yang lahir dari kesederhanaan, muncul kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan untuk hidup tanpa ketergantungan pada hal-hal eksternal. Seseorang yang sederhana mungkin tampak memiliki sedikit, tetapi sesungguhnya ia memiliki segalanya. Ketenangan, kebebasan, dan rasa cukup yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Pada akhirnya, kesederhanaan bukan hanya tentang gaya hidup, tetapi tentang keadaan batin. Ketika seseorang mampu berkata, ini sudah cukup, ia sedang mengajarkan dirinya arti kebebasan. Sebab yang membuat manusia lelah bukanlah kekurangan, tetapi keinginan yang tak pernah berhenti. Dengan hidup sederhana, seseorang tidak kehilangan apapun. Justru ia mendapatkan kembali hal yang paling berharga. Ruang dalam batin untuk benar-benar merasakan kehidupan. 7. Menyadari bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bisa dijalani dengan damai. Salah satu kesalahan paling halus yang sering dilakukan manusia adalah keinginan untuk membuat hidupnya sempurna. Pikiran itu tampak mulia di permukaan, ingin menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih teratur. Namun di baliknya tersembunyi ilusi berbahaya, bahwa kebahagiaan baru bisa dirasakan ketika segalanya sudah sesuai rencana. Stoikisme mengajarkan sebaliknya. Hidup tidak pernah menunggu untuk menjadi sempurna sebelum bisa dijalani. Hidup selalu berlangsung di tengah kekacauan, ketidaksempurnaan, dan hal-hal yang di luar kendali. Banyak orang menunda kedamaian batin karena terus mengejar versi ideal dari dirinya. Mereka berpikir, nanti aku akan tenang setelah semua beres. Namun yang beres itu tak pernah datang. Selalu ada hal yang kurang, ada masalah baru, ada rencana yang meleset. Disinilah kebijaksanaan stoik bekerja. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti menyerah, tapi berhenti berperang dengan kenyataan. Hidup tidak menunggu sampai semuanya rapi. Hidup justru terjadi di sela-sela kekacauan itu, di antara kekhawatiran, kegagalan, dan usaha untuk tetap berjalan meski tidak semuanya sesuai keinginan. Epictetus pernah berkata, jangan berharap segala sesuatu berjalan seperti yang kamu inginkan,
tetapi harapkanlah bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, dan kamu akan hidup dengan tenang. Kalimat ini bukan ajakan untuk pasrah, melainkan undangan untuk berdamai dengan realitas. Dengan menerima bahwa dunia tidak harus sempurna agar bisa dicintai, seseorang mulai melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Kesalahan yang mengajarkan kebijaksanaan, keterlambatan yang membuka waktu untuk refleksi, kehilangan yang melahirkan ketulusan. Ketenangan tidak muncul karena semua masalah selesai. Ia muncul karena seseorang berhenti menuntut kehidupan untuk selalu ideal. Saat menyadari hal ini, standar hidup pun bergeser. Bukan lagi tentang mengumpulkan keberhasilan, tapi tentang kemampuan untuk hadir, menerima, dan menjalani apapun yang terjadi dengan hati yang terbuka. Inilah kebiasaan yang benar-benar mengubah hidup. Berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai menemukan kedamaian di tengah ketidaksempurnaan. Orang yang memahami ini tidak lagi terjebak dalam ilusi nanti. Ia tidak menunggu waktu yang tepat untuk bahagia. Ia tahu bahwa kehidupan dengan segala ketidakteraturannya sudah cukup untuk dijalani dengan penuh makna. Ia belajar menertawakan kegagalannya, mengakui kekurangannya, dan tetap melangkah tanpa beban untuk menjadi sempurna. Dan justru di titik inilah hidup terasa ringan. Karena kedamaian bukan hasil dari kontrol total, melainkan hasil dari penerimaan penuh terhadap apa yang tidak bisa dikontrol. Stoikisme menuntun pada kesadaran bahwa tidak ada momen yang lebih tepat dari sekarang untuk hidup dengan damai. Tidak perlu menunggu dunia berubah atau diri menjadi tanpa cacat. Cukup berhenti berusaha membuat segalanya ideal dan mulai hidup dengan sepenuh hati dalam kenyataan apa adanya. Dari sanalah ketenangan sejati tumbuh, bukan dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan yang tulus terhadap hidup yang terus bergerak dengan segala kekurangannya. Kesimpulan, perubahan hidup bukan hasil dari momen besar yang datang tiba-tiba, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. 7 kebiasaan ini bukan sekadar rutinitas, tapi cara baru dalam memandang dunia dan diri sendiri. Dari kebiasaan mengendalikan pikiran, menerima hal yang tak bisa diubah, hingga berhenti menuntut kesempurnaan, semuanya membawa seseorang menuju ketenangan yang lebih dalam. Stoikisme tidak menjanjikan kehidupan tanpa kesulitan, tetapi mengajarkan bagaimana tetap damai di tengahnya. Hidup yang berubah bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang dipahami dengan cara baru. Ketika seseorang berhenti bereaksi berlebihan, berhenti menolak kenyataan, dan mulai menyadari kekuatan yang ia miliki dalam memilih sikap, saat itulah transformasi sejati terjadi. Perubahan yang dimulai dari dalam, dari kebiasaan berpikir dan bertindak yang lebih sadar. Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukan tentang bagaimana dunia memperlakukan kita, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk menjalaninya.